Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, perkenalkan nama aku Ahya Eka Agustina Abdullah dengan NIM 230211100118. Saya di sini dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Tidak lupa juga, dalam video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Bapak Dr. Sultan Shah SEAKMM MAKCA, dan juga teman-teman saya yang sudah ikut berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan tugas video dan juga tugas yang telah saya lakukan ini. Oke, pada video ini kita akan membahas strategi pengurangan biaya dan juga peningkatan efisiensi. Sebelumnya kita itu bakal mengetahui apa sih strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi itu. Nah, program pengurangan biaya menekankan biaya pada biaya yang terbukti tidak efisien atau yang terjadi dalam suatu pembahasan. Adanya tujuan program ini adalah untuk menghemat yang bersifat untuk dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan melakukan perancangan ulang, menyederhanakan pengeluaran, dan mengurangi biaya yang terlihat boros dan tidak efisien. Pada lingkungan penetapan harga tetap, pengurangan biaya harus dilakukan. Hal ini tidak akan terjadi jika suatu perusahaan dapat mengelola satu usaha lebih dari segmen yang tidak terpengaruh terhadap adanya persaingan harga. Pengurangan biaya adalah cara yang paling sederhana untuk meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan arus kas. Selain itu, untuk keuntungan jangka panjang, pengurangan biaya efektif jika proses perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Mengurangi pengeluaran biaya dalam jangka waktu yang panjang juga tidak dapat mengurangi laba perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan harus berkonsentrasi pada pengurangan biaya yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses. Peningkatan efisiensi dalam akuntansi biaya memiliki fokus untuk memaksimalkan output dan input yang sama atau lebih sedikit, dengan memiliki tujuan agar dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas produk. Pada umumnya, efisiensi kerja merupakan salah satu bentuk untuk membandingkan sesuatu yang terbaik antara satu hal pekerjaan dengan dapat menjadi hasil yang ingin diwujudkan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dengan kualitas dan hasil yang telah dibuat. Kita akan masuk ke topik inti pembahasan video kali ini, yaitu pengertian strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Strategi pengurangan biaya dalam beberapa perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Dalam persaingan dunia bisnis, suatu perusahaan juga dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola dan mengendalikan biaya yang akan digunakan dalam proses produksi dan lain-lainnya. Adapun dalam kamus bisnis, pengurangan biaya didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak menghasilkan keuntungan bagi suatu bisnis untuk meningkatkan keuntungan dengan tidak mengorbankan kualitas produk. Setiap perusahaan akan menghadapi tantangan untuk tetap kompetitif dan meraih keuntungan terbaik di era persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan akan terus mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan sumber daya mereka di dunia yang semakin kompetitif dan dinamis. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Lalu dalam konteks bisnis, peningkatan efisiensi merupakan suatu proses di mana perusahaan akan memaksimalkan hasil produksi mereka dengan meminimalkan biaya, waktu, dan tenaga kerja yang mereka keluarkan. Oleh sebab itu, peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya akan saling terkait karena akan banyak memberikan dampak positif bagi perusahaan. Strategi pengurangan dan peningkatan efisiensi tidak hanya berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, tetapi juga akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan suatu perusahaan tersebut.
Agar dapat mempertahankan suatu keberlangsungan, perusahaan juga dituntut untuk bisa mendapatkan profitabilitas yang maksimal. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengalami tekanan agar dapat mempertahankan keberadaannya di dunia bisnis tersebut dan akan menghadapi persaingan bisnis global yang semakin ketat. Untuk mempertahankan perusahaan dalam persaingan yang ada pada dunia bisnis saat ini, sebuah perusahaan harus tetap populer dan dengan cara melakukan perubahan untuk mengikuti tren pada perkembangan dunia. Lalu untuk dapat tetap bersaing dalam dunia berbisnis, suatu perusahaan akan berusaha untuk mengupayakan penciptaan produk dengan harga yang lebih murah atau harga yang sama sesuai dengan harga yang diberikan oleh pesaingnya. Untuk mendapat produk tersebut, perusahaan perlu melakukan pengurangan biaya dalam proses produksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa cara untuk perusahaan mencapai tujuan dengan pengurangan biaya yang dapat memberikan pengaruh positif bagi suatu perusahaan. Dua, yaitu pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi terhadap produktivitas dan kualitas suatu produk. Strategi pengurangan biaya juga perlu diterapkan oleh setiap perusahaan yang menginginkan perusahaan tersebut berlangsung lama atau tetap bertahan di era persaingan pada dunia bisnis ini. Hal tersebut mengakibatkan adanya bentuk perusahaan yang cukup cepat. Strategi yang juga bisa dilakukan dan diterapkan oleh suatu perusahaan agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan mempertahankan kualitas produk, di antaranya yaitu cost leadership atau kepemimpinan biaya. Dengan menggunakan strategi cost leadership, perusahaan akan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah. Lalu dalam strategi ini terdapat dua cara yang dapat diambil oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menjual produk dengan rata-rata harga yang dianjurkan produksi untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu menjual produk dengan harga standar atau di bawah rata-rata dari biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperluas adanya pangsa pasar. Dalam suatu perusahaan dalam melakukan penerapan strategi cost leadership akan mudah tercapai karena adanya bentuk pengendalian biaya yang sangat dijaga dan diawasi. Dalam konteks ini, suatu perusahaan akan memberikan penekanan kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi yang dimana suatu perusahaan dan akan diminta untuk memproduksi dengan jumlah yang tinggi dengan kualitas yang bagus tetapi dapat dijual dengan harga yang standar. Lalu perusahaan juga dapat meminimalisir adanya suatu kegagalan agar dapat mempertahankan kerugian yang kompetitif. Dalam menerapkan strategi cost leadership, perusahaan juga memiliki fokus untuk tetap melakukan pengendalian yang ketat, yaitu dapat menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan munculnya biaya yang besar serta tetap mengutamakan efisiensi operasional dalam perusahaan. Dua, yaitu target costing, salah satu bentuk proses yang menghubungkan manajer perusahaan untuk mengelola biaya dalam proses perencanaan laba yang memiliki fokus untuk menerapkan harga pokok yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan memastikan bahwa konsumen bersedia membayar, sedangkan produsen akan menghasilkan suatu produk dengan biaya yang dapat memberikan keuntungan yang memadai. Menetapkan harga pokok produk sebagai suatu dasar agar dapat menetapkan harga untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan dan yang diharapkan adalah manfaat utama dari adanya target costing. Target costing adalah salah satu cara untuk menentukan biaya yang didasarkan dengan ketersediaan konsumen untuk menerimanya. Kelebihan dari target costing sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, target costing dapat memastikan profitabilitas yang akan didapat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, dalam konsep ini dapat memungkinkan suatu perusahaan untuk mengurangi biaya selama desain dan
memproduksi setelah proses desain. Kelemahan target costing sendiri yaitu di sini saya dapat menyebutkan 3. Yang pertama, adanya kekurangan implementasi dalam kerjasama tim. Yang kedua, dengan menerapkan target costing akan membuat para karyawan mudah lelah. Yang ketiga, membutuhkan waktu perkembangan yang cukup lama. Dalam memantau kemajuan target costing, suatu perusahaan dapat melakukan penerapan dalam mengurangi biaya produksi untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan agar dapat mengetahui berapa target biaya yang akan diberikan perusahaan. Kaizen cost yang mendukung proses penyempurnaan biaya secara berkesinambungan dengan tahap produksi dalam mengurangi biaya standar saat ini. Kaizen cost juga dapat memberi pengaruh terhadap penurunan dan peningkatan laba. Dalam menerapkan strategi Kaizen cost, setiap perusahaan perlu memperhatikan 2 cara. Yang pertama yaitu menaikkan harga jual, dan yang kedua yaitu meningkatkan jumlah produk yang dijual. Tetapi dapat dilihat bahwasannya jika perusahaan menggunakan opsi pertama, maka konsumen pasti susah untuk menerimanya. Sedangkan jika dengan meningkatkan jumlah produk yang akan dijual, juga dapat berdampak pada biaya variabel. Hal inilah yang dapat diperhatikan oleh perusahaan untuk menerapkan Kaizen cost. Harus dapat mengendalikan biaya variabel dengan baik dan juga akan berpengaruh pada biaya tenaga kerja. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pengurangan biaya dalam suatu perusahaan juga harus memikirkan bagaimana pengurangan biaya tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk yang akan dijual agar dapat menjaga kepercayaan dari konsumen, dan juga hal ini akan menarik para pesaing-pesaing yang lainnya untuk melakukan strategi tersebut, karena dapat dilihat bahwasanya masyarakat di negara Indonesia ini mayoritas lebih menyukai produk murah dengan kualitas yang terjaga. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi terhadap daya saing. Perkembangan dunia bisnis era sekarang sudah berkembang sangatlah pesat. Banyak perusahaan yang bersaing untuk memperkenalkan produk dan usahanya. Dalam konteks penerapan strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi akan membuat banyak konsumen yang akan tergiur oleh produk yang dijual. Hal ini disebabkan oleh kepuasan konsumen dengan mendapat harga yang standar tetapi mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus. Inilah yang akan menjadi penyebab persaingan oleh perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jika dalam perusahaan sektor produksi meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan daya saing. Dengan demikian dapat berperan penting dalam menunjukkan ekonomi negara. Adapun beberapa strategi lain yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan efisiensi ekonomi negara antara lain, yang pertama, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Penggunaan strategi keuangan akan lebih optimal jika suatu perusahaan dapat mengendalikan keuangan mereka dengan efektif. Dengan cara ini, perusahaan akan lebih mudah untuk memaksimalkan proses produksi mereka dan meningkatkan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan daya saing. Yang kedua, mengalokasikan dana ke dalam bidang teknologi. Perusahaan dapat melakukan investasi pada teknologi terbaru seperti otomasisi dan kemampuan untuk meningkatkan strategi pengurangan biaya terhadap daya saing. Yang ketiga, ada manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin juga akan terjadi dengan melakukan penerapan manajemen risiko. Perusahaan dapat melakukan penilaian dan pengendalian risiko. Perusahaan juga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dengan merespon dengan cepat perubahan kondisi pada suatu pasar tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan dan perbaikan terhadap produk dan layanan. Dengan cara ini, perusahaan juga dapat mengembangkan inovasi yang akan membuka suatu peluang untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Adanya strategi ini akan
mendukung pengembangan produk dan layanan dapat mencapai inovasi yang sukses, akan menghasilkan keuntungan tambahan, meningkatkan kemampuan dan bersaing dan memenuhi harapan para pelanggan. Pembahasan yang keempat yaitu pengurangan strategi dan peningkatan efisiensi terhadap teknologi. Untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam manajemen ekonomi, efisiensi operasional sangatlah penting untuk dilakukan. Teknologi baru baik perangkat lunak maupun perangkat keras telah mengubah cara operasional, pengendalian waktu, karyawan atau pegawai dan modal dikelola secara optimal agar tercapainya suatu tujuan dalam keuangan perusahaan secara efektif. Adapun dalam penerapan dalam meningkatkan suatu efisiensi operasional dilakukan memberikan hasil yang lebih bagus, seperti digunakan dalam pengurangan biaya untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan suatu kualitas hasil yang lebih baik. Dengan adanya penggunaan analisis untuk suatu data dengan cara yang canggih, salah satu bentuk kebijakan ekonomi juga dapat berubah berdasarkan dengan adanya perbedaan suatu kondisi dalam suatu pasar dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberi kemungkinan untuk penggunaan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif yang dapat mempengaruhi pada peningkatan kemampuan untuk mengalami kejadian yang akan terjadi dalam ekonomi yang berubah-ubah. Seiring dengan kemajuan dan manajemen ekonomi, kemajuan teknologi telah membedakan perilaku kita dan mengelola sumber daya dan membuka kesempatan untuk lancarnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, dampak positif terhadap teknologi yang pertama ada meningkatkan kecepatan dan mempengaruhi keputusan. Yang kedua, optimasi proses perencanaan yang strategis. Yang ketiga, efisiensi dan dalam implementasi kebijakan ekonomi. Sedangkan dampak negatif di sini saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, adanya tantangan terhadap konsumen data dan privasi. Yang kedua yaitu kesenjangan digital dan aksesibilitas. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang bagaimana strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi terhadap suatu perusahaan agar kita dapat menjadikan perusahaan kita itu semakin berkembang dan juga lama bertahan di dunia bisnis yang pada saat ini sedang berkembang. Baik, terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang menonton like, komen, dan juga subscribe. See you.